Ambisi dan iri hati mengubah Wakil Menteri Jaka menjadi pembunuh. Ia menyantet Menteri Sudibyo demi kekuasaan, lalu menumbalkan anak buahnya untuk melindungi dosa-dosanya. Namun, ia tak sadar, tumbal terakhirnya adalah cucu Kiai Sakti. Pertarungan gaib yang mengerikan pun dimulai, dan Jaka harus membayar harga atas semua dosanya. Matahari pagi menembus jendela kaca yang bersih, menerangi ruang kerja yang dipenuhi tumpukan dokumen. Jaka duduk di kursi putar empuknya, menatap lurus ke arah bingkai foto besar di dinding seberang. Foto itu memperlihatkan dirinya, Sudibyo, dan Presiden yang tersenyum bangga saat pelantikan. Jaka memaksakan senyum tipis, tetapi di dalam hatinya, ada rasa asam yang menggerogoti. Sudah hampir 3 tahun ia menjabat sebagai Wakil Menteri, mendampingi Sudibyo yang berkarisma dan dihormati. Posisi yang luar biasa bagi seorang politisi muda sepertinya. Namun bagi Jaka, itu adalah penjara emas. Setiap hari, ia merasa seperti bayangan yang mengikuti cahaya. Sudibyo adalah sosok yang selalu menjadi pusat perhatian. Pidatonya selalu dinantikan, kebijakannya selalu dipuji, dan senyumnya selalu memancarkan wibawa. Sementara Jaka, ia merasa perannya tidak lebih dari sekadar pelengkap. Ia bekerja keras, menyusun proposal, mengurus detail-detail rumit, dan memastikan semua berjalan mulus. Namun, ketika tiba saatnya pengakuan, nama Sudibyo yang selalu disebut pertama. Jaka selalu berada di posisi kedua, di bawah nama besar seniornya. Hari ini, Sudibyo baru saja pulang dari kunjungan kerja ke luar negeri. Sambutannya sangat meriah, seolah-olah ia seorang pahlawan. Jaka hanya menyaksikan dari layar televisi di ruangannya, ditemani secangkir kopi yang sudah dingin. Hatinya dipenuhi rasa iri yang membara. Ia tahu ia cakap, ia tahu ia cerdas, dan ia yakin ia memiliki ambisi yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi wakil. Ia ingin berdiri di panggung itu sendirian, menerima tepuk tangan dan sanjungan, tanpa harus berbagi sorotan dengan siapapun. Pak Jaka, ada agenda rapat sore ini dengan para direktur, ujar seorang staf, memecah lamunan Jaka. Jaka mengangguk tanpa menoleh. Siapkan saja materinya. Saya akan datang. Sepanjang sore itu, Jaka berusaha fokus pada pekerjaan, tetapi pikirannya terus melayang. Ia membandingkan gajinya, tunjangannya, bahkan ukuran ruang kerjanya dengan milik Sudibyo. Sudibyo memiliki mobil dinas yang lebih mewah, rumah yang lebih megah, dan tentunya kekuasaan yang tak terbatas. Sementara Jaka, meskipun segala fasilitasnya jauh di atas rata-rata, ia merasa seperti anak kecil yang diberi mainan mahal, tetapi tidak diizinkan bermain di taman utama. Malam harinya, Jaka pulang ke apartemennya yang mewah, sendirian. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya yang muda dan tampan, yang dulu penuh semangat, kini mulai terlihat lelah. Kerutan halus muncul di sudut matanya, hasil dari stres dan ambisi yang tak pernah terpuaskan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus menunggu di bayang-bayang orang lain? Pikirannya melayang pada percakapan dengan teman lamanya beberapa waktu lalu. Temannya menyebutkan tentang jalan lain untuk mencapai puncak. Jaka awalnya tidak terlalu peduli, menganggapnya hanya omong kosong. Namun, sekarang, ide itu terasa lebih masuk akal. Mungkin ada cara yang lebih cepat, lebih efektif, untuk menyingkirkan hambatan. Ia tidak peduli jika cara itu tidak etis, tidak peduli jika cara itu melanggar moral. Yang ia inginkan hanyalah kekuasaan. Keesokan harinya, Jaka datang ke kantor dengan aura yang berbeda. Tatapannya tajam dan dingin. Ia memanggil stafnya dan memintanya untuk membatalkan semua agenda untuk hari itu. Saya tidak ingin diganggu, katanya tegas. Ia duduk di kursinya, menarik laci paling bawah, dan mengambil sebuah buku agenda tua. Di dalamnya, ia menemukan secari kertas dengan tulisan tangan yang terkesan buru-buru. Di sana, tertulis nama dan alamat, Mbah Sutopo. Senyum sinis terukir di bibir Jaka. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Rasa iri dan ketidakpuasan telah mencapai puncaknya. Ia siap mengambil langkah apapun, bahkan langkah tergelap sekalipun, demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Hari itu, Jaka meninggalkan kantornya lebih awal. Bukan untuk beristirahat, melainkan untuk memulai perjalanan yang ia tahu akan mengubah segalanya. Ia tidak menggunakan mobil dinas, melainkan sebuah mobil sewaan yang tidak mencolok.
Ia sengaja mematikan ponselnya dan melarang stafnya untuk menghubunginya. Jaka tidak ingin ada jejak apapun yang bisa mengarah pada tujuan rahasianya. Jalanan ibu kota yang biasanya ramai terasa panjang dan sunyi baginya. Pikirannya melayang-layang. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Sudibyo, hanya 2 hari yang lalu. Sudibyo menepuk bahunya, mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, dan memberinya pujian yang terdengar tulus. Namun, pujian itu justru terasa seperti racun bagi Jaka. Ia melihatnya bukan sebagai penghargaan, melainkan sebagai bentuk patronase. Sudibyo adalah sosok ayah yang baik, senior yang bijak, tetapi bagi Jaka, ia adalah dinding kokoh yang menghalangi jalannya menuju puncak. Selama bertahun-tahun, Jaka telah mencoba segala cara. Ia mengusulkan ide-ide brilian, bekerja lebih keras dari siapapun, dan bahkan mencoba membangun aliansi politik. Namun, setiap kali ia merasa selangkah lebih maju, Sudibyo selalu ada di depannya. Kepopuleran Sudibyo, pengaruhnya di kalangan elit, dan koneksinya yang luas seolah tak tergoyahkan. Kerakusan yang selama ini terpendam di dalam dirinya kini mengamuk. Ia lelah menjadi nomor 2. Ia lelah menjadi bayangan. Mobil yang ia kendarai mulai memasuki area pinggiran kota. Gedung-gedung pencakar langit digantikan oleh pepohonan rindang dan rumah-rumah tua. Di dalam mobil yang senyap, Jaka menenangkan dirinya. Ia mengulang kembali semua alasan yang membawanya ke sini. Keinginan untuk berkuasa, frustrasi yang mendalam, dan rasa iri yang tak terkendali. Ia bahkan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya cara. Demi kebaikan kementerian, demi ide-ide barunya yang tidak bisa terwujud di bawah kepemimpinan Sudibyo, demi segalanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa semua itu hanyalah pembenaran. Motif utamanya murni dan sederhana, ambisi. Akhirnya, ia sampai di sebuah gang sempit yang gelap. Di ujungnya, berdiri sebuah rumah tua dengan pekarangan yang rimbun dan tak terawat. Jaka memarkir mobilnya agak jauh dan berjalan kaki. Aroma kemenyan dan bunga melati menusuk hidungnya. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia terus melangkah. Ia mengetuk pintu kayu yang lapuk. Pintu itu terbuka perlahan, menampilkan sosok tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam. Itu adalah Mbah Sutopo. Mbah Sutopo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memberi isyarat agar Jaka masuk. Di dalam, suasana terasa berat. Dinding-dindingnya dipenuhi benda-benda aneh. Topeng-topeng ukir, patung-patung kecil, dan jimat-jimat dari kain. Mbah Sutopo duduk di depan meja rendah, menyalakan sebatang dupa. Asapnya memenuhi ruangan, membuat Jaka merasa sesak. "Aku tahu mengapa kau datang," ujar Mbah Sutopo. Suaranya serak dan dalam. "Kau haus kekuasaan. Kau ingin apa yang bukan milikmu." Jaka terkejut. "Bagaimana? Bagaimana Anda tahu?" "Matamu yang mengatakannya," jawab Mbah Sutopo. "Matamu penuh dengan iri hati. Aku sudah sering melihatnya. Keinginan itu adalah iblis yang siap dilepaskan." Jaka menelan ludah. Ia tidak menyangkalnya. Ia langsung pada intinya. "Saya ingin menggantikan Sudibyo. Saya ingin dia menyingkir." Mbah Sutopo tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya. "Itu bukan hal yang mudah. Mengambil nyawa seseorang adalah urusan berat, terutama orang sekuat Sudibyo. Apapun biayanya," kata Jaka, suaranya mantap. "Saya siap membayar apapun." Mbah Sutopo mengangguk. "Kalau begitu, siapkan dirimu. Ritual ini akan membutuhkan lebih dari sekadar uang." Ia lalu menjelaskan syarat-syarat aneh yang harus dipenuhi. Jaka mendengarkan setiap kata, mencerna detail-detail mengerikan yang diucapkan Mbah Sutopo. Ia tahu ia telah melewati batas. Tidak ada jalan kembali. Kekuatan ambisi telah menutup seluruh nalarnya, membimbingnya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Suara gonggongan anjing di kejauhan menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan di rumah Mbah Sutopo. Jaka duduk di lantai, bersila, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Di depannya, Mbah Sutopo mulai menyiapkan ritual. Ia meletakkan selembar kain kafan di atas meja kecil, diikuti dengan sebuah mangkuk berisi air keruh dan sebilah keris yang tampak tua dan berkarat. Aroma dupa dan kemenyan semakin menyengat, membuat kepala Jaka terasa pusing. "Sebelum kita mulai," Mbah Sutopo berkata,
Suaranya pelan namun menusuk. Kau harus memahami risikonya. Ilmu ini bukan permainan. Setiap tindakanmu akan meninggalkan jejak. Jika kau goyah, jejak itu akan kembali menghantuimu. Jaka menelan ludah. Saya tidak akan goyah, Embah. Bagus. Embah Sutopo mengangguk. Keberanian adalah modal pertama. Ambisi adalah modal kedua. Embah Sutopo mengambil segenggam tanah kuburan dari sebuah bungkusan kecil dan menaburkannya di atas kain kafan. Ia lalu mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak Jaka pahami. Suara seraknya bergema, menciptakan suasana yang mencekam. Jaka merasa seolah-olah seluruh energi di ruangan itu ditarik ke dalam pusaran gaib. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan dari angin, melainkan dari kehadiran yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, Embah Sutopo mengarahkan kerisnya ke arah Jaka. Serahkan padaku sehelai rambutmu dan sepotong kuku jari tanganmu, pintanya. Jaka, tanpa ragu, mencabut sehelai rambut dari kepalanya dan memotong sedikit kuku jari telunjuknya. Ia menyerahkannya kepada Embah Sutopo, yang kemudian meletakkannya di atas tanah kuburan di kain kafan. Embah Sutopo memejamkan mata, memusatkan seluruh energinya. Keris di tangannya mulai bergetar, seolah memiliki nyawa sendiri. Jaka menyaksikan dengan mata terbelalak, kagum dan ngeri pada saat yang sama. Selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Embah Sutopo terus melantunkan mantranya. Keringat membasahi dahi Jaka. Ia merasakan getaran aneh, seolah-olah ada sesuatu yang merangkak naik dari bawah tanah, mengitari ruangan. Jaka ingin menutup mata, tetapi tidak bisa. Ia terperangkap dalam ritual itu, menjadi bagian dari kegelapan yang ia pilih. Tiba-tiba, Embah Sutopo membuka matanya. Matanya yang tadinya keruh kini bersinar dengan cahaya yang aneh. Ia mengambil mangkuk berisi air keruh dan memercikkan isinya ke arah keris. Asap tipis mengepul, diiringi suara desisan seperti besi panas yang dicelupkan ke air. Embah Sutopo kemudian mengambil secari kertas yang sudah digambari simbol-simbol aneh dan membakarnya dengan api dari sebuah lilin hitam. Abu kertas itu ditaburkan di atas kain kafan, menyatu dengan tanah kuburan, rambut, dan kuku Jaka. Sudah selesai, Embah Sutopo berkata, suaranya terdengar lelah namun puas. Sihirnya telah dilemparkan. Dia akan segera merasa sakit. Kau tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Tunggu saja. Jaka merasa ada beban berat yang terangkat dari dadanya, tetapi digantikan oleh ketakutan baru. Ia baru saja melakukan hal yang tidak termaafkan. Ia menyerahkan sebagian dirinya kepada iblis, demi ambisi yang menggerogoti. Ia menatap Embah Sutopo, mencari jawaban atas keraguannya yang tiba-tiba muncul. Apakah ini akan berhasil? Tanyanya. Suaranya bergetar. Embah Sutopo menatapnya tajam. Ilmu ini tidak pernah gagal, nak. Kecuali jika kau yang gagal. Jika kau ragu, maka kau akan membayar harga yang jauh lebih mahal dari yang kau bayangkan. Jaka berdiri, memberikan sejumlah uang tunai yang sudah ia siapkan. Embah Sutopo mengambilnya tanpa menghitung. Jaka berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan aura gelap rumah itu. Ia kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan berkendara menjauh. Jalanan yang tadinya sunyi kini terasa seperti lorong hampa. Jaka tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Jaka yang sama. Ia telah menyeberangi garis tak terlihat, dan di sana, hanya ada kegelapan yang menantinya. Ia hanya bisa berharap, kegelapan itu akan membawanya ke puncak kekuasaan. Beberapa hari setelah pertemuan Jaka dengan Embah Sutopo, langit di atas ibu kota terasa lebih mendung. Bukan karena cuaca, tetapi karena berita yang menyelimuti seluruh negeri. Menteri Sudibyo, sosok yang dikenal bugar dan bersemangat, tiba-tiba jatuh sakit. Gejalanya aneh dan tidak bisa dijelaskan secara medis. Demam tinggi yang datang dan pergi tanpa pola, nyeri di sekujur tubuh, dan halusinasi yang membuat Sudibyo berteriak ketakutan di tengah malam. Jaka mengikuti perkembangan itu dari kantornya. Ia pura-pura menunjukkan keprihatinan, mengunjungi Sudibyo di rumah sakit, dan berbicara dengan para dokter dengan raut wajah khawatir yang sempurna. Namun, di dalam hatinya, ada gejolak yang tidak bisa ia sembunyikan. Rasa cemas bercampur dengan kepuasan. Ia takut sihir itu gagal, tetapi di saat yang sama, ia merasa gembira melihat Sudibyo yang berwibawa kini terbaring tak berdaya. Para dokter dan tim medis terbaik di negeri itu telah dipanggil,
namun tidak ada yang bisa mendiagnosis penyakit Sudibyo. Hasil tes darah, MRI, dan berbagai pemeriksaan lainnya menunjukkan bahwa ia dalam kondisi sempurna. Secara fisik, tidak ada yang salah dengan beliau, kata seorang dokter spesialis, kebingungan. Ini seperti ada sesuatu yang menggerogotinya dari dalam, tapi kami tidak bisa melihatnya. Pernyataannya itu membuat Jaka bergidik. Itu adalah konfirmasi bahwa ritual Mbah Sutopo berhasil. Setiap hari, kondisi Sudibyo memburuk. Ia menolak makanan, tubuhnya semakin kurus, dan matanya yang dulu cerah kini cekung dan kosong. Ia sering menggumamkan kalimat-kalimat aneh tentang bayangan yang mengikutinya, atau suara bisikan yang tidak bisa ia hentikan. Hal ini membuat keluarga dan stafnya panik. Berita tentang sakitnya Menteri Sudibyo menyebar luas. Media massa ramai memberitakan, dan publik mulai berspekulasi. Ada yang mengatakan ia terlalu lelah bekerja, ada pula yang berbisik tentang kutukan politik. Gosip menyebar seperti api, sementara Jaka sibuk mengurus semua pekerjaan kementerian yang terbengkalai. Ia mengambil alih rapat-rapat penting dan berbicara di depan publik. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menyelipkan ucapan, "Mari kita doakan kesembuhan Bapak Sudibyo," dengan nada yang penuh kepalsuan. Pada suatu sore yang kelabu, telepon di meja Jaka berdering. Itu adalah Kepala Staf Sudibyo. Suaranya terdengar pecah dan putus asa. "Pak Menteri, beliau sudah tidak ada." Jaka terdiam, seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab, suaranya diusahakan terdengar sedih. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya akan segera ke sana." Ia menutup telepon, duduk kembali di kursinya, dan menatap kosong keluar jendela. Hujan mulai turun, membasahi kaca dan mengaburkan pemandangan. Jaka tidak merasakan duka, tidak juga penyesalan. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan, diikuti oleh gelombang besar kemenangan. Rencana gila yang ia susun, kini menjadi kenyataan. Hambatan terbesar dalam hidupnya telah tiada. Ia bebas. Beberapa jam kemudian, ia berada di rumah duka. Kerumunan orang menangis, berpelukan, dan saling menguatkan. Istri Sudibyo, yang matanya sembab karena air mata, memeluk Jaka. "Terima kasih, Jaka. Kau adalah salah satu orang terakhir yang ia sebut namanya," isak istri Sudibyo. Jaka membeku, detak jantungnya kembali berpacu. Ia menelan ludah, berusaha menutupi kepanikan yang tiba-tiba muncul. Mengapa Sudibyo menyebut namanya? Apakah ia tahu sesuatu? Apakah sihir itu mengungkapkan identitas pelakunya sebelum Sudibyo pergi? Ribuan pertanyaan berkecamuk di benak Jaka. Ia memaksakan senyum yang sulit, menguatkan dirinya. "Dia adalah mentor saya," jawab Jaka, suaranya serak. Ia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa mungkin Sudibyo hanya menganggapnya sebagai wakil yang paling diandalkan. Keesokan harinya, seluruh negeri berkabung. Kematian Sudibyo adalah kehilangan besar bagi bangsa. Namun, bagi Jaka, ini adalah pembukaan babak baru. Ia telah mengorbankan segalanya, bahkan sebagian dari jiwanya, demi posisi ini. Kini, tahta itu telah terbentang di hadapannya, menunggunya untuk diduduki. Pelantikan Jaka sebagai menteri berlangsung dengan cepat dan tanpa hambatan. Publik melihatnya sebagai pilihan alami, penerus yang paling layak untuk melanjutkan pekerjaan Sudibyo. Pidato Jaka di depan podium disiarkan langsung di televisi. Ia berbicara tentang pentingnya melanjutkan warisan Sudibyo, tentang visi dan misi untuk membawa kementerian ke arah yang lebih baik. Senyumnya tampak tulus, suaranya mantap, tetapi di dalam dirinya, Jaka merasa ada sesuatu yang hampa. Rasa puas yang ia harapkan tidak datang sepenuhnya. Sebaliknya, yang ia rasakan adalah kecemasan yang samar. Ruang kerja Jaka kini berbeda. Ia tidak lagi duduk di samping Sudibyo, tetapi di kursi utama, di balik meja yang lebih besar dan mewah. Ia menatap foto dirinya dan Sudibyo yang kini terbingkai di ruangan itu. Sudibyo terlihat ceria, sementara Jaka terlihat tegang. Ia menyadari, meski ia telah mencapai tujuannya, ia masih dihantui oleh bayangan Sudibyo. Kekuasaan itu terasa seperti jubah yang terlalu besar dan berat untuk ia kenakan. Beberapa hari setelah dilantik, Jaka mulai melakukan perubahan besar. Ia merombak struktur kementerian,
memindahkan orang-orang kepercayaan Sudibyo ke posisi-posisi yang tidak penting dan menempatkan orang-orang baru yang ia pilih sendiri. Jaka percaya, untuk berkuasa sepenuhnya, ia harus menghapus jejak-jejak masa lalu dan membangun fondasi kekuasaannya sendiri. Ia ingin setiap orang di kementeriannya tunduk padanya, bukan pada kenangan Sudibyo. Malam itu, setelah seharian penuh dengan rapat dan perombakan, Jaka pulang dengan perasaan lelah yang aneh. Bukan lelah fisik, melainkan lelah mental. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sebuah beban yang tidak terlihat. Ia tahu, rasa takut ini berasal dari ritual yang ia lakukan. Ia sudah mendapatkan kekuasaan, tetapi bagaimana cara ia mempertahankannya? Kekuasaan itu mudah didapat, tetapi jauh lebih sulit untuk dijaga. Jaka tahu, ia membutuhkan lebih dari sekadar strategi politik. Ia membutuhkan perlindungan yang sama kuatnya dengan cara ia mendapatkan jabatannya. Pagi berikutnya, Jaka kembali mengambil langkah yang berani dan berbahaya. Ia menyuruh stafnya untuk membatalkan semua agenda di luar kantor. Jaka kembali menaiki mobil sewaan yang sama, mengambil rute yang sama, menuju rumah tua Mbah Sutopo. Kali ini, ia tidak merasakan kecemasan, melainkan tekad yang membara. Ia tahu apa yang ia butuhkan. Jaminan bahwa kekuasaannya akan abadi. Mbah Sutopo menyambutnya dengan senyum penuh arti. "Aku tahu kau akan kembali," katanya. Suaranya serak. Kekuasaan membuat manusia menjadi rakus. Kau sudah mendapatkannya, sekarang kau ingin melindunginya. Jaka tidak membuang waktu. "Saya ingin Anda melindungi saya, Mbah. Saya ingin ilmu Anda melindungi jabatan ini dari siapapun yang mencoba menjatuhkan saya. Dari musuh politik, dari penyelidikan, dari segalanya." Mbah Sutopo mengangguk perlahan. "Melindungimu dari kejahatan yang akan kau lakukan, ya?" Ia berkata, matanya menembus Jaka. "Ilmu hitam bukanlah perisai gratis. Setiap perlindungan membutuhkan pengorbanan." Jaka terdiam. "Pengorbanan seperti apa?" "Pengorbanan yang semakin besar seiring dengan semakin besarnya kejahatanmu," jawab Mbah Sutopo. "Setiap kali ada ancaman serius, kau harus memberikan tumbal. Tumbal yang memiliki energi kehidupan kuat, untuk membungkam kebenaran dan mengalihkan perhatian. Darah akan menutup kejahatan." Jaka membeku. Ia tidak menyangka Mbah Sutopo akan meminta hal seperti itu. Tumbal? Mengorbankan nyawa manusia? Awalnya ia hanya ingin menyingkirkan Sudibyo, namun kini ia dihadapkan pada pilihan yang lebih mengerikan. Ada keraguan sejenak yang menyelimutinya, tetapi seperti sebelumnya, ambisinya mengalahkan semua naluri. Jaka membayangkan ancaman penyelidikan, kemungkinan kejatuhan, dan nama baiknya yang hancur. Semua itu jauh lebih menakutkan baginya daripada harus mengorbankan nyawa orang lain. "Saya setuju," kata Jaka, suaranya rendah dan mantap. "Saya akan memberikan apapun yang dibutuhkan." Mbah Sutopo tersenyum. Kali ini senyumnya dingin dan menakutkan. "Kalau begitu, siapkan dirimu. Jalanmu kini akan dipenuhi kegelapan dan darah. Ingat, setiap tumbal akan menjauhkanmu dari cahaya, dan mengikatmu lebih kuat pada kegelapan ini. Tidak ada jalan kembali." Jaka meninggalkan rumah Mbah Sutopo dengan perasaan aneh. Ia telah menjual jiwanya, bukan untuk sekali, melainkan berulang kali. Ia telah memasuki lingkaran setan yang tak berujung. Namun, ia tidak peduli. Yang ia tahu, ia kini tak tersentuh. Ia akan melakukan apapun untuk tetap berada di puncak. Keputusan Jaka untuk menerima perjanjian gelap dengan Mbah Sutopo membuka babak baru dalam karir dan hidupnya. Sebagai menteri, ia kini memiliki kendali penuh atas proyek-proyek besar. Tanpa Sudibyo yang membatasi tindakannya, Jaka mulai menjarah uang negara dengan cara yang terencana dan sistematis. Proyek pembangunan infrastruktur yang seharusnya menguntungkan rakyat, justru menjadi ladang basah untuk korupsi. Jaka dengan lihai menggelembungkan anggaran, meminta komisi dari kontraktor, dan mengalihkan dana ke rekening-rekening tersembunyi. Awalnya, Jaka merasa cemas setiap kali ia melakukan penyelewengan. Ia takut ada yang curiga, takut ada yang melaporkannya, atau takut ada audit mendadak. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa takut itu menghilang. Ia menjadi semakin berani, semakin serakah, dan semakin merasa tak tersentuh. Ia membangun jaringan koneksi yang kuat,
menempatkan orang-orangnya di posisi-posisi kunci, dan menciptakan sistem yang hampir mustahil untuk ditembus. Hingga suatu hari, sebuah kasus mencuat. Proyek pembangunan jalan di pedalaman yang dananya membengkak secara tidak wajar mulai diselidiki oleh tim independen. Nama Jaka mulai disebut-sebut dalam laporan awal. Media mulai mengendus bau busuk, dan desas-desus tentang keterlibatan menteri dalam korupsi mulai menyebar. Jaka merasakan panik untuk pertama kalinya sejak ia menjadi menteri. Kerajaannya yang ia bangun dengan susah payah terancam runtuh. Di tengah kepanikan itu, Jaka teringat perjanjiannya dengan Embah Sutopo. Ia menelepon dukun itu. Suaranya gemetar. "Embah, kasus saya mulai terendus. Saya butuh perlindungan." Embah Sutopo, yang seolah sudah menunggu, menjawab dengan tenang. "Ini waktunya. Kau harus siapkan tumbal. Cari orang yang posisinya cukup penting, yang memiliki energi kuat, dan yang bisa mengalihkan semua perhatian padanya." Jaka langsung memikirkan salah satu anak buahnya, seorang direktur proyek yang sangat loyal dan memiliki akses ke banyak data. Ia tahu, mengorbankan orang ini akan sangat efektif. Dengan wajah datar dan hati yang dingin, Jaka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia memanggil direktur itu ke kantornya dan memujinya setinggi langit, memintanya untuk mengurus dokumen penting yang berhubungan dengan proyek bermasalah itu. Malam harinya, Jaka mendatangi Embah Sutopo dengan membawa selembar kain yang sudah ia siapkan. Di atas kain itu, terbungkus beberapa barang pribadi milik direktur, termasuk fotonya. Ritual kedua pun dimulai. Kali ini, suasananya terasa jauh lebih mengerikan. Embah Sutopo mengukir simbol-simbol aneh di atas sebilah kayu dan mulai melafalkan mantra dengan nada yang lebih berat dan lebih cepat. Asap kemenyan memenuhi ruangan, dan mata Embah Sutopo terlihat seperti menyala dalam kegelapan. Di saat yang sama, Jaka merasakan sensasi aneh. Ia seperti melihat bayangan direktur itu di sudut ruangan, berteriak-teriak minta tolong, tetapi suaranya tidak terdengar. Jaka menutup matanya, berusaha mengabaikan penglihatan itu. Ia hanya fokus pada tujuannya, selamat, aman, dan berkuasa. Keesokan harinya, publik dikejutkan dengan berita penangkapan direktur proyek itu. Ia dituduh sebagai otak di balik skandal korupsi. Dokumen-dokumen palsu yang telah disiapkan Jaka seolah-olah mengikat direktur itu pada setiap tindak kejahatan. Bukti-bukti yang ia bawa ke kantor Jaka malam itu, kini menjadi bumerang yang menjebaknya. Kasus itu menjadi sorotan utama, mengalihkan perhatian dari Jaka sepenuhnya. Penyelidikan berlanjut, tetapi kini semua bukti mengarah pada direktur yang malang itu. Jaka dengan licik memberikan kesaksian yang memberatkan anak buahnya sendiri, seolah-olah ia adalah korban yang tidak tahu apa-apa. Ia muncul di media, berbicara tentang pentingnya memberantas korupsi, dan berjanji akan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku. Trik ini berhasil. Nama Jaka bersih. Ia lolos dari jeratan hukum dan semakin dihormati oleh publik. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang retak. Ia telah mengorbankan nyawa seseorang yang loyal demi kekuasaannya. Jaka merasa ada lubang hitam di dadanya, yang terus membesar. Ia tahu, untuk tetap berada di puncak, ia harus terus memberi makan kegelapan itu. Ia telah memulai lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir. Kesuksesan Jaka dalam lolos dari skandal korupsi membuat kepercayaan dirinya melambung tinggi. Ia merasa tak terkalahkan, seolah-olah ia adalah Raja Midas di dunia politik, di mana setiap kejahatan yang ia sentuh berubah menjadi kemenangan. Setelah penangkapan direktur proyek, Jaka membersihkan jejaknya dengan sangat teliti. Ia menunjuk orang-orang baru yang ia percaya penuh untuk menggantikan posisi-posisi penting. Mereka semua adalah orang-orang yang melihat kekuasaan Jaka dan takluk di bawahnya. Trik tumbal itu ia gunakan lagi, dan lagi. Setiap kali ada audit dari lembaga keuangan, setiap kali ada wartawan yang mulai mengendus kasusnya, Jaka akan mencari tumbal baru. Ia menargetkan staf-stafnya yang memiliki pengetahuan penting tentang proyek, membuat mereka tampak bersalah dengan bukti palsu, lalu menyerahkan mereka ke Embah Sutopo. Yang mengerikan, ia tidak lagi merasakan penyesalan. Setiap tumbal terasa seperti pengorbanan kecil demi mempertahankan tahta yang ia dambakan. Hati nuraninya perlahan mati, terkikis oleh kerakusan dan ambisi. Di mata publik, Jaka adalah sosok yang bersih, jujur, dan berani. Ia sering muncul di televisi, berbicara tentang pentingnya reformasi,
dan bahkan mendapatkan penghargaan dari lembaga-lembaga anti korupsi. Ironi itu tidak mengganggunya. Ia menikmati setiap pujian dan sanjungan, seolah-olah semua itu adalah haknya. Suatu hari, Jaka menerima berkas lamaran seorang pria muda yang cerdas dan berbakat bernama Bagas. Bagas memiliki latar belakang yang mengesankan dan rekomendasi kuat dari banyak pihak. Jaka terkesan dengan ketenangan dan kecerdasan Bagas saat wawancara. Ia merasa Bagas bisa menjadi aset yang berharga di kementeriannya. Jaka pun menempatkan Bagas di posisi strategis, di mana ia bisa membantu mengelola proyek-proyek penting. Bagas, dengan etos kerja yang tinggi dan idealisme yang kuat, bekerja dengan sangat baik. Ia tidak hanya cakap, tetapi juga memiliki naluri yang tajam. Tanpa sengaja, ia mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan. Ia melihat angka-angka yang tidak masuk akal, anggaran yang membengkak, dan dokumen-dokumen yang tidak sinkron. Ia tidak tahu bahwa semua itu adalah hasil dari kejahatan Jaka. Bagas berpikir bahwa ini adalah kesalahan administratif biasa dan mulai mencoba memperbaikinya. Aktivitas Bagas membuat Jaka was-was. Ia merasa kekuasaannya kembali terancam. Jaka tahu Bagas terlalu cerdas dan terlalu jujur untuk dibiarkan terus-menerus mengorek. Ia harus disingkirkan. Jaka mengambil keputusan yang sama seperti sebelumnya. Bagas harus ditumbalkan. Namun, kali ini, ada perasaan yang berbeda. Jaka merasa ada sesuatu yang aneh tentang Bagas. Aura pemuda itu terasa berbeda, lebih kuat, lebih murni dari orang-orang yang pernah ia korbankan. Jaka mengabaikan firasat itu. Ia yakin, dengan bantuan Mbah Sutopo, tidak ada yang tidak bisa ia kalahkan. Jaka memanggil Bagas ke ruangannya. Ia memuji Bagas setinggi langit, memberitahunya bahwa ada proyek rahasia yang ia percayakan hanya padanya. Proyek itu membutuhkan tanda tangan dan otoritas penuh dari Bagas. Bagas, yang merasa bangga dan dihargai, langsung menyetujuinya. Jaka tersenyum puas. Dokumen-dokumen yang ia siapkan sudah pasti akan menjebak Bagas. Malam harinya, Jaka mempersiapkan barang-barang pribadi Bagas untuk dibawa ke rumah Mbah Sutopo. Namun, di tengah perjalanan, sebuah mobil tiba-tiba menabrak mobil Jaka. Tabrakan itu tidak terlalu parah, tetapi cukup untuk membuat Jaka terhuyung dan barang-barang di dalam tasnya berantakan. Jaka mengumpat dan memungut kembali barang-barang Bagas yang berserakan di kursi mobil. Ia tidak menyadari bahwa ia menjatuhkan sebuah foto Bagas yang terselip di dalam tumpukan dokumen. Jaka terus melanjutkan perjalanannya, merasa terburu-buru. Ia tidak menyadari bahwa kelalaian kecil itu akan menjadi awal dari keruntuhannya. Sebuah kelalaian yang disebabkan oleh iblis-iblisnya, yang terlalu bersemangat dan ceroboh. Jaka tiba di rumah Mbah Sutopo dengan hati yang berdebar. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Rasa cemas yang sempat menghilang kini kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ia mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai efek dari tabrakan kecil yang baru saja ia alami. Ia langsung menyerahkan tas berisi barang-barang Bagas kepada Mbah Sutopo. Mbah Sutopo menerima tas itu, tetapi ia tidak langsung memulai ritual. Ia mengambil sebuah foto yang terjatuh dari tas Jaka. Itu adalah foto Bagas yang terselip di antara dokumen-dokumen. Mbah Sutopo menatap foto itu lama. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang. "Kau yakin akan menumbalkan orang ini?" tanyanya. Suaranya mengandung nada peringatan. Energinya sangat murni. Dia bukan orang biasa. Jaka mengerutkan kening. Dia hanya anak buah saya. Saya sudah periksa latar belakangnya. Dia tidak memiliki koneksi penting apapun. Kau salah, kata Mbah Sutopo. Matanya menatap tajam ke arah Jaka. Dia adalah cucu dari seorang kiai sakti. Leluhurnya memiliki ilmu spiritual yang sangat kuat. Jika kita menumbalkannya, kita akan memprovokasi kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan. Jaka terkejut. Tunggu, Mbah. Saya tidak tahu. Kalau begitu, kita batalkan saja. Cari orang lain. Sudah terlambat, jawab Mbah Sutopo. Energi Bagas sudah terkunci. Kita tidak bisa membatalkan ritual ini sekarang. Iblis-iblis sudah siap. Jika kau mundur, mereka akan mencari tumbal lain, dan kali ini, mereka akan mengambil nyawa orang terdekatmu. Bahkan mungkin dirimu sendiri.
Jaka merasa lehernya dicekik oleh ketakutan yang luar biasa. Ia terjebak. Di satu sisi, ia takut menghadapi kekuatan yang tidak ia pahami. Di sisi lain, ia tidak ingin mati. Ia hanya bisa mengangguk pasrah. Kalau begitu, lakukanlah, Embah. Lindungi saya. Embah Sutopo menghela napas. Tampak pasrah. Ia meletakkan foto Bagas di atas kain kafan, mengambil kerisnya, dan mulai melafalkan mantra. Namun, kali ini, mantranya terdengar lebih tergesa-gesa, seolah-olah ia sedang mencoba mengendalikan kekuatan yang jauh di luar kemampuannya. Asap kemenyan memenuhi ruangan, tetapi bukan aroma wangi yang tercium. Sebaliknya, yang tercium adalah bau busuk seperti daging terbakar. Tiba-tiba, ruangan bergetar. Lampu-lampu di dalam rumah pecah satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara-suara aneh mulai terdengar. Rintihan dan jeritan dari berbagai arah, seolah-olah seluruh iblis di alam semesta telah berkumpul di rumah itu. Jaka merasa ada sesuatu yang besar dan kuat di luar sana, menekan energi Embah Sutopo. Dari dalam kegelapan, Embah Sutopo menjerit. Mereka datang. Leluhurnya datang. Kekuatannya terlalu kuat. Jaka tidak bisa melihat apa-apa, tetapi ia bisa merasakan pertarungan gaib yang sengit sedang terjadi. Ia mendengar suara-suara aneh seperti angin kencang, dentuman keras, dan pecahan kaca yang tidak terlihat. Ia merasa energi iblis-iblis Embah Sutopo dipukul mundur, satu persatu. Embah Sutopo, yang tadinya terlihat kuat, kini terdengar panik. Jangan, aku tidak akan menyerahkannya. Dia milikku. Suara Embah Sutopo semakin melemah, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang maha dahsyat. Jaka merasa ketakutan luar biasa. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah memprovokasi kekuatan yang jauh melampaui kemampuan Embah Sutopo, dan kini, ia terjebak di tengah-tengahnya. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya membeku. Tiba-tiba, suara Embah Sutopo menjerit. Sebuah jeritan yang penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit yang luar biasa. Lalu, semuanya hening. Kegelapan tetap ada, tetapi suara-suara aneh itu sudah tidak terdengar lagi. Hanya ada keheningan yang mencekam, dan bau busuk yang semakin menyengat. Jaka menunggu, berharap pertarungan itu berakhir. Ia tidak tahu bahwa pertarungan itu telah berakhir, dan ia adalah satu-satunya yang tersisa di sana. Sendirian. Udara di dalam rumah Embah Sutopo terasa pengap dan berat. Jaka masih duduk membeku di lantai, tidak berani bergerak. 3 menit berlalu, kemudian 5, 10, keheningan yang mencekam itu tidak kunjung pecah. Jaka akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Ia meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Tangannya gemetar saat ia menekan saklar. Tidak ada yang terjadi. Semua lampu mati. Seolah-olah seluruh listrik di rumah ini telah mati. Jaka mengeluarkan senter kecil dari sakunya dan menyalakannya. Cahaya senter menyapu ruangan, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Benda-benda gaib yang tadinya terpajang rapi kini berserakan di lantai. Topeng-topeng ukir retak, patung-patung kecil hancur, dan jimat-jimat dari kain tergeletak tak berdaya. Di tengah ruangan, Embah Sutopo tergeletak di lantai, tak bergerak. Wajahnya pucat pasi. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi terkejut yang membeku. Jaka tidak perlu menyentuhnya untuk tahu bahwa Embah Sutopo sudah tidak bernyawa. Di sekelilingnya, ada bekas-bekas aneh di lantai, seperti goresan cakar yang dalam. Jaka mematikan senternya dan berdiri dalam kegelapan. Ia bisa merasakan aura yang tadinya kuat dan gelap dari Embah Sutopo kini telah sirna. Seolah-olah sebuah pelindung tak terlihat yang selama ini melindunginya telah hancur. Jaka merasa kosong, sendirian, dan sangat rentan. Ia telah kehilangan satu-satunya sumber kekuatannya. Iblis Embah Sutopo, yang ia percaya akan melindunginya selamanya, ternyata tidak lebih kuat dari leluhur kiai yang ia coba tumbalkan. Dengan panik, Jaka melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan mayat Embah Sutopo di dalam. Ia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada tubuh Embah Sutopo, ia hanya ingin melarikan diri. Jaka menyalakan mobilnya dan melaju kencang, tidak peduli dengan batas kecepatan. Pikirannya dipenuhi oleh satu hal, ia tidak punya perlindungan lagi. Segala kejahatan yang ia lakukan, setiap tumbal yang ia berikan, kini tidak lagi tersembunyi.
Keesokan harinya, Jaka datang ke kantor seperti biasa. Ia mencoba bersikap normal, tetapi ia merasa semua orang menatapnya dengan aneh. Mata-mata Jaka yang paranoid membuatnya merasa seolah-olah semua orang tahu apa yang telah ia lakukan. Ia tidak lagi merasa aman di kursi kekuasaannya. Bayang-bayang Sudibyo yang dulu ia takuti kini terasa seperti ancaman yang nyata. Ia mencoba menghubungi Mbah Sutopo, tetapi nomor teleponnya tidak aktif. Ia bahkan mengirim anak buahnya untuk memeriksa rumah Mbah Sutopo, tetapi anak buahnya melaporkan bahwa rumah itu kosong, seolah-olah tidak pernah ada yang tinggal di sana. Mbah Sutopo dan ilmunya lenyap tanpa jejak. Pada sore hari, saat Jaka sedang mengadakan rapat, ponselnya berdering. Itu dari seorang reporter investigasi senior. Jaka mencoba mengabaikannya, tetapi ponselnya terus berdering. Dengan terpaksa, Jaka menjawab. Suara reporter itu dingin dan tajam. Pak Jaka, saya mendapat informasi bahwa Anda terlibat dalam beberapa kasus korupsi. Dan saya juga punya bukti bahwa Anda bertanggung jawab atas pembunuhan beberapa staf Anda. Jantung Jaka serasa berhenti berdetak. Ia tidak bisa berkata-kata. Bukti, apa yang Anda bicarakan? Kami memiliki data keuangan yang menunjukkan adanya aliran dana gelap dari proyek-proyek kementerian ke rekening Anda. Jawab reporter itu, suaranya tenang. Dan yang lebih menarik, kami memiliki saksi kunci yang siap bersaksi bahwa ia melihat Anda membawa barang-barang pribadi staf Anda yang hilang ke sebuah rumah dukun. Tubuh Jaka lemas. Ia tidak menyadari bahwa ia menjatuhkan foto Bagas di dekat lokasi kecelakaan, yang ditemukan oleh seseorang dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang. Benar saja, sebuah kelalaian kecil menjadi awal dari keruntuhannya. Hidup Jaka berubah menjadi neraka. Telepon dari reporter itu hanyalah permulaan. Keesokan harinya, headline surat kabar dan situs berita daring dipenuhi dengan skandalnya. Berita itu menyebar bara api, membakar habis citra bersih yang selama ini ia bangun. Publik yang dulu memujanya kini berbalik mencemoohnya. Tagar dengan nama Jaka dan kata koruptor menjadi trending di media sosial. Ia yang dulu dielu-elukan, kini dicaci maki. Penyelidikan yang tadinya berjalan lambat, kini bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tim khusus dari kejaksaan dan kepolisian dibentuk. Mereka menemukan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Dokumen-dokumen keuangan palsu, aliran dana ke rekening-rekening di luar negeri, dan kesaksian dari para staf yang kini berani berbicara. Mereka semua membeberkan bagaimana Jaka memanipulasi proyek dan menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Jaka tidak bisa menyalahkan mereka. Tanpa perlindungan Mbah Sutopo, rasa takut yang selama ini membungkam mereka telah sirna. Yang paling menghancurkan Jaka adalah ketika pihak kepolisian menemukan jasad direktur proyek yang ia tumbalkan di sebuah tempat yang tidak terduga. Penyelidikan itu mengungkap bahwa direktur itu tidak meninggal karena sakit, tetapi karena diracun. Sebuah dokumen rahasia yang ia bawa ke kantor Jaka juga ditemukan, dan di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang mengarah pada Jaka. Kematian direktur itu diubah dari kasus korupsi menjadi pembunuhan berencana. Jaka merasa terpojok. Ia mengunci diri di rumah, tidak mau bertemu siapapun. Panggilan telepon dari kolega dan teman-teman lamanya, ia abaikan. Mereka semua kini menjauhinya, takut terkena imbas skandalnya. Jaka duduk di ruang tamu yang mewah, mematikan televisi, tetapi ia tidak bisa mematikan suara-suara di kepalanya. Suara-suara dari para korban tumbalnya, yang kini seolah bergentayangan dan menuntut balas. Ia teringat wajah Sudibyo yang sakit sebelum meninggal. Jaka tahu, ia tidak hanya membunuh Sudibyo, tetapi juga membunuh dirinya sendiri. Ia menukar hidupnya dengan kekuasaan, dan sekarang, kekuasaan itu telah hancur. Ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun. Setiap keputusan yang ia buat, setiap langkah yang ia ambil, semuanya mengarah pada titik ini. Jaka mencoba kabur, tetapi ia tahu itu sia-sia. Bandara dan pelabuhan sudah diawasi ketat. Pihak berwajib sudah mengeluarkan surat pencekalan terhadapnya. Ia tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Bahkan orang-orang terdekatnya sudah berbalik melawannya. Ia telah menjadi paria, sosok yang paling dibenci di seluruh negeri. Suatu malam, ketika Jaka sedang terlelap, ia bermimpi. Ia melihat Sudibyo berdiri di depannya, tersenyum dengan wajah yang bersih dan tenang. Sudibyo tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk ke arah cermin.
Jaka terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin. Ia berjalan ke kamar mandi, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya yang dulu muda dan tampan, kini dipenuhi bayangan hitam di bawah mata, kerutan dalam di dahi, dan tatapan mata yang kosong. Ia tidak lagi melihat Jaka yang ambisius, yang ia lihat hanyalah cangkang kosong yang tersisa. Berita terakhir yang ia dengar adalah bahwa tim khusus akan mengumumkan hasil penyelidikan mereka besok pagi, yang kemungkinan besar akan diikuti dengan penangkapannya. Jaka duduk di kursinya, memikirkan hukuman yang akan ia terima. Penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Semua kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan yang ia dambakan, kini sirna. Ia tidak bisa menanggung rasa malu dan kehancuran ini. Ia tidak bisa hidup dengan konsekuensi dari perbuatannya. Jaka tahu, ia hanya punya satu jalan keluar. Udara malam terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Jaka berdiri di balkon apartemen mewahnya, menatap gemerlap lampu kota yang dulu ia taklukkan. Ia bisa melihat mobil-mobil polisi yang diparkir di kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk datang. Mereka seperti predator yang sabar, mengintai mangsanya. Jaka tahu, ia tidak punya waktu lagi. Fajar akan segera datang, dan dengan itu, berakhir sudah semua ini. Ia memejamkan mata, memutar kembali kenangan-kenangan dalam benaknya. Ia melihat dirinya yang muda, penuh idealisme, yang datang ke ibu kota dengan mimpi-mimpi besar. Ia melihat Sudibyo, mentornya, yang tersenyum bangga padanya. Lalu ia melihat bayangan Sudibyo, yang kini tergeletak tak berdaya di ranjang rumah sakit. Wajah-wajah anak buahnya yang ia korbankan satu persatu, kini muncul di hadapannya, menatapnya dengan mata kosong, menuntut pertanggungjawaban. Terakhir, ia melihat wajah Bagas, pemuda jujur yang ia coba tumbalkan, yang kini menjadi saksi bisu atas kejatuhan. Jaka meraba kalung yang melingkar di lehernya. Itu adalah liontin pemberian ibunya, yang dulu selalu ia kenakan untuk memberikan keberuntungan. Kini liontin itu terasa berat, seperti batu yang mengikatnya ke bawah. Semua yang ia lakukan, setiap kejahatan, setiap kebohongan, semuanya hanya untuk satu hal, kekuasaan. Dan sekarang, kekuasaan itu terasa seperti fata morgana yang pecah di tangannya. Ia tidak merasakan takut akan kematian. Ia merasakan kelegaan. Kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Lebih baik mati daripada harus menanggung rasa malu, dihukum, dan menjadi contoh buruk bagi seluruh negeri. Hukuman penjara tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang ia rasakan di dalam hatinya. Jaka menoleh ke belakang, menatap apartemennya yang mewah. Dulu ia sangat bangga dengan tempat ini, namun sekarang ia melihatnya sebagai sangkar emas yang menjebaknya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Ia memanjat pagar balkon, dan berdiri di tepinya. Angin malam menerpa wajahnya, terasa seperti bisikan terakhir dari alam semesta. Di bawahnya, jalanan terlihat jauh. Mobil-mobil tampak seperti titik-titik kecil yang bergerak lambat. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya. Bukan senyum bahagia, tetapi senyum pasrah. Ia telah mencoba menipu takdir, menipu hukum alam, dan menipu dirinya sendiri. Dan kini, ia harus membayar harganya. Sebuah harga yang tidak bisa dibayar dengan uang atau kekuasaan. Jaka membiarkan dirinya jatuh. Tubuhnya meluncur cepat, meninggalkan semua kenangan, semua dosa, dan semua ambisinya. Ia tidak mendengar apa-apa lagi selain suara angin yang menderu. Dalam sepersekian detik itu, ia melihat bayangan Mbah Sutopo di bawah sana, melambai-lambai padanya, seolah mengucapkan selamat datang. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, berita tentang bunuh diri Menteri Jaka menghebohkan seluruh negeri. Polisi segera melakukan penyelidikan, dan menemukan surat terakhir yang ia tulis. Surat itu tidak berisi pengakuan, tetapi hanya sebuah kalimat singkat, keserakahan telah membunuhku. Jasadnya ditemukan di jalanan, hancur, dan tidak bisa dikenali. Polisi dan petugas medis dengan cepat mengidentifikasinya dari kalung yang masih melingkar di lehernya. Kejatuhan Jaka menjadi sebuah pelajaran pahit bagi seluruh negeri. Kisahnya menjadi pengingat bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekuasaan. Bahwa ambisi yang tidak terkendali dapat menghancurkan siapapun. Bahwa kegelapan yang dipilih, pada akhirnya, akan memakan tuannya sendiri. Jaka meninggal,
tetapi cerita tentang ambisi dan tumbalnya akan selalu hidup. Sebagai peringatan, bahwa setiap langkah yang diambil, setiap kejahatan yang dilakukan, akan selalu ada harga yang harus dibayar. Setelah jasad Jaka dievakuasi, cerita tentang kejatuhannya menjadi sorotan utama. Tidak hanya di media massa, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari di berbagai lapisan masyarakat. Nama Jaka yang tadinya dikenal sebagai politisi muda yang menjanjikan, kini menjadi sinonim dengan keserakahan dan pengkhianatan. Kisahnya tidak hanya menjadi berita sensasional, melainkan juga sebuah pelajaran moral yang menggema di seluruh negeri. Kementerian yang dipimpin Jaka mengalami kekacauan. Kasus korupsi yang ia tinggalkan memerlukan waktu dan upaya besar untuk dibersihkan. Nama Sudibyo, yang meninggal dalam misteri, kini kembali menjadi simbol integritas. Banyak orang percaya bahwa Sudibyo adalah korban pertama dari ambisi gelap Jaka, dan itu semakin memperkuat dugaan bahwa kejahatan Jaka berawal dari sana. Keluarga para korban tumbal, yang tadinya bungkam karena ketakutan, kini berani berbicara. Mereka menuntut keadilan bagi orang-orang terkasih mereka. Kisah mereka menambah lapisan tragis pada cerita Jaka, menunjukkan betapa kejamnya ia dalam mencapai tujuannya. Bagas, pemuda yang hampir menjadi tumbal, menjadi saksi kunci yang tak ternilai. Ia memberikan kesaksian detail tentang kejanggalan yang ia temukan, dan bagaimana Jaka berusaha menjebaknya. Kematian Jaka mengakhiri cerita tentang kekuasaan dan kegelapan, tetapi juga membuka lembaran baru. Pihak berwajib melakukan penyelidikan lebih mendalam dan menemukan bahwa Jaka tidak sendirian. Jaringan korupsi yang ia bangun begitu rumit, melibatkan banyak nama-nama besar. Namun, tanpa Jaka sebagai otak di balik semua itu, jaringan itu perlahan-lahan runtuh. Yang paling misterius, rumah Mbah Sutopo yang Jaka tinggalkan begitu saja, kini benar-benar kosong. Tidak ada jejak ritual, tidak ada sisa-sisa mayat Mbah Sutopo, bahkan tidak ada satupun bukti fisik yang menunjukkan pernah ada aktivitas gaib di sana. Seolah-olah tempat itu tidak pernah ada, seolah-olah semua ritual itu hanya terjadi dalam alam bawah sadar Jaka. Namun, bagi mereka yang mengetahui cerita ini, mereka yakin bahwa kegelapan itu nyata. Pada akhirnya, Jaka yang dulu haus kekuasaan, kini tidak memiliki apa-apa. Ia kehilangan segalanya, kehormatan, jabatan, keluarga, dan bahkan nyawanya sendiri. Ia memilih jalan pintas menuju puncak, tetapi jalan itu justru mengarah pada kehancuran. Kisahnya menjadi pengingat abadi bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui cara kotor tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Jalan pintas hanya akan membawa seseorang lebih cepat menuju jurang, dan di sana, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir.